Ada apa sih nih? Kayaknya nggak ada deh yang kamu pikirin, yuk. Padahal kamu tahu saya butuh jawaban. Ya, ini urusan pribadi saya. Saya sendiri nggak pernah mencampuri urusan pribadi orang lain, termasuk urusan kamu sama Tio. Bener, itu urusan pribadi lo. Tapi apa gue nggak boleh tahu? Gue kan sahabat lo, Tan. Lu pura-pura intim dengan cewek lain, Tanti pasti akan merasa dongkol. Kamu marah ya? Atas sikap saya tadi pagi. Jadi saya mesti gimana? Gembira? Kamu nggak tahu, Tio. Mestinya kamu beruntung saya menulis surat sama kamu. Kamu ini benar-benar bikin ibu nggak ngerti. Sebaiknya emang ibu nggak usah ngerti. Kamu cuma terbelenggu dengan mimpi-mimpi yang lama. Lama-lama kamu bisa gila. Aku tidak menghayal. Tapi reputasi saya bisa hancur kalau sampai barangnya tertangkap. Kamu hanya meragukan sikap papimu. Tapi saya sudah sampai pada keyakinan dia nggak bakalan menyetujui segala rencana usaha kita. Dina, kalau udah kena tembakan, mati dong. Mati? Mana bisa mati? Orang nggak ada pelurunya kok suruh mati. Lagian, Dina dari lahir anti peluru. Bobby, Mama, Mama datang. Ibu, Bobby, Mama datang, Bobby. Tuh, biasa deh nih anak nih. Kalau nggak ngumpet, di kolong tempat tidur, di kolong meja, kalau nggak di dalam lemari. Biar Ina cariin, Bu. Nggak usah, nanti juga ketemu sendiri di pakaian kotor tuh, Bu. Oh iya, Bu. Bobby, nah ini dia nih. Halo sayang, gimana kabarnya? Bobby nggak nakal-nakal kan selama ditinggal Mama? Kenapa Bobby ngambek? Bobby nggak kangen ya sama Mama ya? Bobby nggak mau deket-deket lagi sama Mama. Mama jahat. Mama nggak sayang lagi sama Bobby. Bobby dengerin sayang, Mama ada urusan yang sangat penting di sini. Nanti juga kalau sudah selesai Mama pulang. Mama katanya di sini cuma 3 hari, tapi nyatanya lama banget Mama di sini. Iya, kalau Mama nggak kangen dan rindu sama Bobby, buat apa Mama panggil Bobby dan Bi Ina untuk berlibur ke sini? Mama juga nggak mau tinggalin Bobby lama-lama. Pokoknya Bobby mau jalan-jalan sekarang. Oh, jangan sekarang sayang, besok saja. Sekarang udah malam. Lagian sekarang mau jalan-jalan kemana? Kalau besok nggak bisa gimana? Pasti Bobby, pasti. Ayo sekarang keluar dulu. Kenapa sih Bobby ngambek? Habisnya Bobby kangen sama Mama. Mama juga kangen sama Bobby sayang. Pintar sekali. Halo, coba salah satu yang pakai safari itu sudah datang ke kamar saya. Sekarang. Selamat sore, Pak. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Sepertinya kaset itu masih baru. Halim tidak pernah kasih kaset itu pada saya. Sekarang kenapa tipnya tidak mau hidup?
Kenapa kaset itu harus dikeluarkan? Kita ganti kaset yang lain, Pak. Kaset itu kan masih baru. Kemungkinan kaset ini rusak, kita ganti lain, Pak. Oke. Nah, ini, Pak. Ternyata kamu benar. Memang kasetnya yang rusak. Apalagi yang bisa saya bantu, Pak? Kamu boleh pergi. Selamat sore, Pak. Mama, main ayunan dong di sini. Bobby aja deh sayang, itu kan buat anak kecil. Udah, Ya? Rina kencangin lagi ya. Hati jangan kenceng-kenceng, Wina. Halo Ros, apa kabar? Baik. Halo, apa kabar? Baik anak manis. Masih ingat sama Om? Masih, kok Om ada di sini? Ya, Om lagi kebetulan lewat aja. Kamu kapan datang? Semalam Om, sama Bi Ina. Kamu sudah terima pesan saya? Iya, sudah. Kamu pandai memilih tempat yang menarik. Ya. Kamu menyukainya? Ya, kenapa enggak? Ros, Ya. apakah saya bisa mengulang pertanyaan saya yang dulu? Mengenai hubungan kita? Ya, Nanti kita bicarakan. Ada Bobby. Tanti. Yop, kemana aja? Kok nggak pernah kelihatan? Biasa, cuti. Gimana kabar? Baik. Kamu cantik sekali hari ini, bagaikan bidadari turun dari kayangan. Nggak ada recehan, Yop. Tanti, gimana kalau kita duduk di taman sambil ngobrol? Kan jam kuliah masih lama. Ah, nggak, Ayop. Saya mau ke perpustakaan. Enakan di sana bisa baca-baca. Mau ikut? Baca buku. Alergi saya sama buku. Kamu sekarang tidak bisa lagi menghindar dari saya. Saya akan selalu berada di depan kamu. Apaan sih? Apa kabar Tuan Andre yang terhormat? Bagaimana dengan jantungmu? Andre, saya tahu kamu telah mendapat serangan jantung 1 kali. Serangan demi serangan yang perlahan-lahan akan membawamu menuju kematian. Saya pernah dengar, serangan kedua biasanya sangat fatal. Rosana! Apa lagi? Rosana! Rosana mana mungkin dia bisa masuk di sini? Dia ada dalam kaset. Jangan bercanda kamu. ada apa Pak Lim? Tahu Rosana. Apa lagi?
Mana? Mana? Hah? Evans, kamu dengar apa, Evans? Suara musik, Pak. Suara musik Tuan Andre yang tercinta. Musik. Musik pun di telingamu sudah berubah menjadi suaranya Rosana. Bukan. Itu bukan suara musik, itu suara Rosana. Kamu dengar sendiri. Apa kabar Tuan Andre yang terhormat? Bagaimana dengan jantungmu? Andre, saya tahu kamu telah mendapat serangan jantung 1 kali. Serangan demi serangan yang perlahan-lahan akan membawamu menuju kematian. Saya pernah dengar serangan kedua. Biasanya sangat fatal. Suara musik. Itu suara Rosana. Dia belum yakin? Diam. Pasti ada misteri di balik ini semuanya. Ada yang tahu rahasia kita. Apa yang kamu pikirkan? Siapa ya orangnya? Siapa orang yang berani memerasmu? Dia berani terbang terlalu tinggi. Berani ke sini di depan hidungku. Berani menukarkan kaset di rumah ini, di kamar ini lagi. Siapa orangnya? Siapa? Siapapun dia tidak akan lolos. Kalau dia bisa lolos, nama saya bukan Arif. Mau kemana? Mau kemana sih? Apa-apaan sih kamu kayak anak kecil? Dengar Tanti, saya sangat mencintaimu. Saya akan berbuat apa saja untuk kamu, Tanti sayang. Gila, saya mau pulang nih. Nggak usah buru-buru, kuliah udah selesai. Kita ngobrol-ngobrol saja dulu. Nanti pulangnya saya antar. Minggir, apa-apaan sih? Gak enak dilihat banyak orang. Siapa? Nggak enak sama siapa? Ayo. Ayolah Tanti, jangan biarkan perasaan saya tak menentu, terombang ambing, menunggu dengan cemas curahan hatimu. Ayolah Tanti, balaslah cinta saya. Gombal, gila. Yop, saya cuma bisa kasih saran sama kamu, baiknya kamu konsultasi sama psikiater. Apa? Tanti, dengar. Saya ini bukan Tio yang bisa kamu perlakukan seenak perut kamu. Saya Yopi. Mau tahu siapa Yopi? Lepaskan, gila kamu. Saya nggak bakalan lepas sebelum kamu kasih jawaban. Kamu mau tidak saya pergi? Lepaskan. Kamu nggak tahu gimana cara memperlakukan seorang wanita ya? Jangan ikut campur dong. Orang tua lu nggak pernah ngajarin buta krana ya? Oh, jadi lu mau ngajarin gue sopan santun? Ini kan urusan gue sama Tanti. Jadi jangan ada yang berani ikut campur termasuk lu. Gue peringatin lu, Yop. Sebelum terlambat, gue nggak ingin lu bikin keonan lagi di kampus ini. Oh, mau apa lu? Mau nantang? Udah. Jangan macam-macam ya. Bubar. Bubar apaan? Yo, Yopi. Ini kampus, bukan ring tinju, tahu? Sudah tidur Bina. Bina kalau mau istirahat aja ya. Belum ngantuk kok, Bu. Biar Ina jadi sapam aja. Bagaimana? Bobi sudah tidur? Sampai di mana cerita kita tentang si penyakit jantung itu, Vans? Kamu pasti nggak akan bisa nahan ketawa kalau melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Andre. Jadi dia sangat ketakutan. Mulanya dia menyuruh pelayan untuk makan. Baru setelah itu dia berani memakannya. Rupanya dia takut kalau di makanan itu ada racunnya. Setidaknya dengan alasan itu, dia mau memberi makanan pada orang lain. Terlalu. Dan ketika mendengar kaset kamu, wajahnya pucat seperti mayat.
Terus reaksi Halim bagaimana? Ya, Halim sangat marah sekali karena selama ini belum pernah ada orang yang berani begitu kurang ajar persis di depan batang hidungnya. Tapi kamu harus ingat, Franz. Halim pasti sudah berpikir bahwa kamulah satu-satunya orang yang dekat dengan dia belakangan ini. Otaknya akan bekerja secepat komputer. Bisa-bisa kamu dalam bahaya. Ros, jangan anggap saya orang yang lemah. Saya tidak menganggap kamu lemah. Tujuan kita masih terlalu jauh. Dan jalan ke sana sangat sulit dan sukar. Saya hanya ingatkan, hati-hatilah, Franz. Aduh. Aduh. Aduh, pengepnya banyak amat sih Nyonya Pi. Siapa yang nyepis? Dia mau monyet. Cepetan bikin. Nah, tuh, Tuan pulang. Tuan, Ada apa? si Nyoyopi digebukin orang, Tuan. Waduh. Yopi, Yopi sayang. Ini Pak Muda datang untuk membela. Aduh, Pi. Kenapa anakku sayang? Aduh, ini permainan bukan main-main lagi. Kenapa sih Papa susah banget dihubungin di Singapura? Papa sangat sibuk, Yopi. Coba terangkan, kenapa bisa sampai begini? Di kampus ada teman, Pap, namanya Tio. Dia nih mukul Yopi sampai kayak gini nih. Tio? Ya, bukan orang kaya sih, Pap. Keluarganya juga kurang jelas. Kenapa orang macam gitu kamu jadikan teman? Lalu kenapa dia sayang kamu segala? Yopi mana tahu orang tiba-tiba datang main pukul aja. Jadi dia pukul kamu tanpa alasan? Ya itu, Pap. Orangnya gak cemburuan sih. Papa tahu sendiri kan di kampus kan cewek-cewek banyak suka sama Yopi. Kebetulan lagi ngobrol sama salah satu cewek. Datang si Tio, marah-marah main langsung pukul. Cukup! Halo, Bisa bicara dengan Pak Dekan? saya sendiri. Di sini Markus. Oh, Pak Markus. Bagaimana kabarnya, Pak? Saya mau tahu siapa yang bernama Tio. Oh, soal Tio. Saya mohon, Pak. Saya memang sudah tahu insiden antara Tio dengan Yopi. Hanya masalah sepele, Pak. Apa nggak usah khawatir? Namanya juga anak-anak. Biar nanti saya yang urus dan mengasih pengarahan pada Tio. Gak usah. Saya sendiri yang temuin dia. Ini hari juga. Brengsek. Halo. Halo ya, ini Evans. Kamu Evan. Lim, Ivan menelepon seseorang. Apa? Ivan menelepon seseorang. Nama kenapa? Bagaimana kalau dia kontak perempuan itu? Kalau gitu kita dengerin apa dia ngomong. Hah? Stres. Enggak serius kok. Gimana sekarang ya? Apa sudah sehatan? Udah, no problem. Siap. Dia telepon ayahnya. Mungkin kamu salah menduga si Evans menakut-nakutin kamu demi perempuan itu. Latar belakang keluarga itu bagus. Orang kaya raya, tidak ada kekurangan apapun. Kalau bukan Evan, siapa lagi? Yang pasti bukan Rosana. Rosana udah mati. Orang mati tidak bisa bicara. Kamu selalu bilang Rosana sudah mati. Rosana sudah mati. Siapapun itu perempuan, kita mulai dengan pertanyaan. Si Evans terlibat atau iya atau tidak? Kalau memang dia terlibat,
Jalan untuk membuka rahasia jauh lebih mudah. Kasus seperti ini termasuk pelecehan seksual, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Pak Markus sudah datang. Saya sudah tunggu lama, Pak. Dengan kehadiran Bapak, berarti persoalan bisa didamaikan. Silakan, Bapak. Terima kasih. Yang mana namanya Tio? Kayak gitu tuh Pak, ini centengnya juga ikut-ikutan. Kamu mau apa? Saya siap saja berdamai dengan siapa saja, Pak. Tapi Yopi juga harus minta maaf. Enak aja. Minta maaf? Bukannya terbalik. Kamu seharusnya minta maaf sama putra saya. Bukan begitu, kan? Bapak sebaiknya menasehati putra Bapak supaya jangan berlaku kasar. Apalagi terhadap seorang wanita. Saya bukan mau menuntut Yopi untuk minta maaf sama saya, Pak. Saya ingin Yopi minta maaf sama Tanti. Lantang sekali mulut kamu. Jelas-jelas kamu melukai anak saya. Dan sekarang, berani-berani kamu kulai saya. Berdobel. Pak Markus, tenang Pak. Kita bisa bicarakan persoalan ini baik-baik dan dengan kepala dingin. Hah? Siapapun yang berani melukai anak saya, dia harus membayarnya. Pak, tadi kami dikasih tahu bahwa Bapak datang ke sini untuk kompromi, menyelesaikan masalah ini. Tapi kenapa sikap Bapak untuk ngajak perang? Sudah. Kompromi bukan berarti mengalihkan masalahnya. Terima kasih, Pak Dekan. Ayo. Ingat, Tio. Saya kasih kamu waktu untuk 1 minggu minta maaf kepada anak saya. Kalau tidak, kamu akan kenal siapa saya. Ya, awas lo juga. Tio, kamu tahu sendiri siapa Markus itu. Saya bukan membela dia, tapi adanya kamu harus mengalah sedikit. Pak, saya bukan mau bikin masalah di kampus ini. Saya cuma nggak bisa melihat Yopi, Markus, atau siapa saja berbuat sewenang-wenang di depan mata saya. Kamu benar. Saya juga berprinsip terhadap kamu. Tapi untuk Markus, kita mengalah sedikit. Papa lihat sendiri kan, gimana tuh bajingan pandai banget berpura-pura. Terus yang Yopi nggak ngerti, berani bener dia kasih nasihat sama Papa. Nggak usah khawatir, Yopi. Tunggu saja waktunya. Kalau sampai minggu ini dia masih tetap pada sikapnya, Papa yang akan kasih dia pelajaran. Pelajaran yang harus dia ingat sepanjang hidupnya. Oke, Pi. Apa kabar Tuan Andri yang terhormat? Bagaimana dengan jantungmu? Andre, saya tahu kamu telah mendapat serangan jantung 1 kali. Serangan demi serangan yang perlahan-lahan akan membawamu menuju. Kamu masih belum yakin itu suara kuntilanak kepala itu? Saya yakin itu cuma hayalan kamu saja. Kamu lagi stres. Aku nggak ngerti jalan pikiran kamu, Lim. Cuma ada satu hal yang saya tahu dan saya yakini. Saya sudah menutup mulutnya Rosana untuk selama-lamanya. Tidak ada yang lebih jelas daripada kenyataan itu. Masuk. Pak Halim panggil saya. Evans, kamu sudah tahu luar dalam si Evans? Belum, Pak. Saya mau kamu membuntuti dia. Kemanapun dia pergi. Kamu selidiki siapa dia hubungi. Dan siapa dekat dengan dia. Baik, Pak. Saya pernah dengar serangan kedua biasanya. Kamu masih belum yakin itu suara Rosana? Itu suara Rosana. Ada apa, Pak Halim?
kesehatannya Pak Andri sudah membaik. Sekarang saya mau ngobrol sebentar. Dan sekalian proposal Bung saya mau membicarakan. Karena saya membuat Bung sudah menunggu lama ya. Proposal. Nggak apa-apa kok. Saya rasa kesehatan Pak Andri jauh di atas segalanya. Oke. Saya tunggu di ruang depannya. Oke, baik. Saya akan segera ke sana. Oke. Jadi Andri besok ke pertanakan. Dan tentu saja dengan pengawalan ketat. Nggak usah khawatir. Saya tunggu. Saya harap Dri di sana terus sama bisa membuat kamu lebih segar. Terus akhir pekan kita bergabung lagi dan dari sana kita langsung berburu. Oke? Itu merupakan berita yang sangat menyenangkan. Supaya Pak Andri tidak terus-menerus memikirkan pemeras yang ada di rumah ini. Dan merasa gelisah tanpa alasan. Tidak ada orang yang merasa cemas tanpa satu alasan, Bung Evans. Rasa sakit itu timbul karena adanya luka. Maaf Pak Andre, bukan maksud saya menyinggung perasaan Bapak. Tapi saya mencoba untuk menghibur. Di peternakan kita bisa membuat kita lebih relax, lebih santai, dan kita sekaligus juga bisa membuat rencana untuk usaha kita lebih jelas. Terima kasih Pak. Dan bagaimana kalau saya ikut join di perusahaan Bapak untuk apartemen yang sedang dibuat? Saya bilang kita akan membahas itu. Sekarang saya mau menikmati hidangan saya. Ada apa periksa-periksa? Begini Bung Evans, kami diperintahkan Pak Franz untuk mengawal Anda kemana-mana. Gak usah. Mari kunci. Bukan Pak Franz? Begini Pak, rupanya dia tidak mau kawal Pak.
kotor, Bi. Tuh kotor tuh, Mam. Iya. Semuanya kotor nih. Dicuci di rumah ya, Bi. Loh, kok dicuci di rumah sih, Ma? Kan di hotel ada laundry. Iya, Mama tahu sayang. Biar ngirit sedikit. Habis apa-apa semua di hotel mahal-mahal. Bi Ina, coba lihat ke depan. Iya, Bu. Kirain siapa? Tunggu sebentar ya. Bu, biasa. Apa sih biasa? Alah, biasa. Aduh, Fans, kenapa kamu datang kemari? Oke, kita bicarakan saja di sini. Nanti mereka dengar. Saya kan sudah bilang, kamu jangan menemui saya dengan cara seperti ini, Fans. Kalau ada apa-apa kan kamu bisa telepon dulu. Kita bisa tetapkan di mana kita bertemu. Jangan langsung datang kemari dong. Jangan khawatir, Ros. Saya telah bertindak dengan sangat hati-hati. Kamu kayak nggak tahu si Halim aja. Kamu nggak bisa lihat apa yang dia bisa lihat. Dia pasti sudah menyuruh orang untuk membuntutimu. Kamu benar, Ros. Dia menyuruh Franz untuk mengikuti saya. Dia tahu bagaimana mengikuti orang. Tapi saya pun tahu bagaimana mengelabuhinya. Oh iya, ini saya beli sesuatu untuk Bobby. Aduh, Fans. Untuk hal yang kecil ini, kamu mau mengambil satu risiko yang amat besar. Ini bukan anak kecil, Ros. Saya pengen ketemu Bobby sebelum dia pulang. Yang saya butuhkan adalah informasi, Fans. Tentu, saya nggak melupakan itu. Dan saya ada satu informasi untuk kamu. Informasi apa? Besok, Andri akan pergi ke peternakan. Dia akan tinggal di sana dengan pengawalan yang sangat ketat. Saya dan Halim akan menyusul di akhir pekan. Kami akan berburu. Oh, ini nomor telepon peternakan. Saya nggak suka kamu ngatur-ngatur saya. Apa yang saya lakukan itu urusan saya. Tanti, kamu tuh sadar kok mama saya? Saya tuh Tio, Tan. Kamu tahu kan kita saling mencintai. Apa? Saling mencintai? Apa karena kamu ajak saya makan 2 kali di luar, kamu dan kita saling mencintai? Please balas cinta saya, Nia. Kamu tahu kan, saya sayang sama kamu. Saya suka sama kamu. Senyummu bagus, Nia. Saya belum pernah lihat kamu senyum secantik ini. Ya ampun. Lu minum lagi, mabuk lagi. Gimana sih lu ya? Apa lu belum sadar? Ted, gue udah ikutin semua nasihat lu. Pura-pura akrab dengan Nia. Supaya Tanti iri. Nyatanya apa? Tanti tetap tenang-tenang aja kan? Udah deh. Lu nggak usah sebut nama Tanti lagi. Gua nggak mau dengar. Yuk. Semuanya akan beres kok. Kalau memang lu yakin Tanti seneng sama lu pasti akan dapatkan dia. Percaya deh. Dan kalau Tanti memang mau menghancurkan hidup gue bersumpah, Ted. Gue akan mengikuti keinginan dia.
Jadi kerjamu sekarang beginian. Kenapa kamu frustasi? Punya masalah sama Tanti? Ayo jawab. Kak Rosa, nggak usah sebut nama perempuan itu lagi. Ini urusan saya. Saya sendiri yang akan menanggungnya, Kak. Oh, begini caranya kamu membalas kebaikan kakak kamu. Susah payah kakak membimbing kamu. Hanya karena kakak ingin melihat kamu jadi orang. Punya reputasi. Bukannya mabuk-mabukan hanya karena masalah perempuan, Tio. Kak Rosa jangan saya lagi. Tio, mau kemana kamu? Tio! Teddy, kamu tahu alamatnya Tanti? Selamat siang. Siang. Kamu Tati kan? Iya. Kamu cantik sekali. Maaf, Mbak ini siapa ya? Saya kakaknya Tio. Oh. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Oh, boleh. Boleh saya masuk? Oh, silakan. Silakan duduk, Mbak. Tapi sebentar, Mbak. Saya masih tanggung di dapur. Sebentar. Gordon. Kamu? Rosana? Ya. Ngapain kamu kemari? Kamu sudah menghancurkan keluarga saya, merampas suami dan ayah anak saya. Sekarang kamu mau apa lagi? Maaf, jangan salah paham. Kebetulan kita ketemu di sini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang belum kamu ketahui. Saya sudah tahu semuanya. Sekarang segera tinggalkan tempat ini dan pergi. Saya tidak mau lihat muka kamu lagi. Tapi saya harus menyampaikan satu kebenaran. Keluar sekarang. Jangan sampai saya berbuat kasar ya. Keluar! Baik, suatu saat pasti kamu akan mengerti. Aku datang untuk memperingatkan dan menyelamatkan kalian berdua. Nggak mungkin, Mas Andri. Mas Gordon nggak mungkin berbuat gitu. Dia telepon gue terus kan? Gue lagi yang disalahin. Dari dulu kan dia ngobrol-ngobrol elu. Kenapa sih kamu sekarang sombong banget sama saya? Selalu menghindar kalau melihat saya? Kamu benci ya sama saya? Saya kan udah pernah cerita bahwa keluarga saya dengan keluarga kamu tuh beda nih ya. Tio, yang sekarang ini ada urusannya dengan papi. Tapi aku tidak mau ke peternakan itu. Kalau tikus sembunyi di lubangnya, kamu harus lempar umpan untuk menangkapnya. Aku belum mati, Lim. Siapa Anda? Urusan apa dengan Tio? Apapun yang saya lakukan terhadap Tio, itu urusan saya. Tapi setidaknya kasih satu penjelasan buat saya. Kenapa kamu membohongi Tio?